I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, ada yang tahu nggak sih kolonialisme dan imperialisme itu apa? Kolonialisme itu suatu upaya untuk menguasai suatu negara atau wilayah di luar negaranya sendiri. Nah, sedangkan imperialisme adalah suatu upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara yang dikuasainya, yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan dan keuntungan dari negara lain. Faktor lahirnya kolonialisme dan imperialisme yaitu faktor utama gerakan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold adalah prospek ekonomi dunia timur serta keinginan berdagang secara langsung. Glory mencapai kejayaan sebagai bangsa, dan Gospel menyebarkan agama Nasrani. Pendukung latar belakang yang membuat bangsa Eropa semakin berkembang dalam menemukan wilayah kekuasaan yang baru. Penemuan baru ada kompas, navigasi, kartografi, dan karavel. Teori bumi bulat, penemuan Galileo Galilei yang membuat para penjelajah samudra Eropa terpantau untuk membuktikannya. Catatan perjalanan Marco Polo atau The Travels of Marco Polo 11 miliar yang mengisahkan kemakmuran dunia timur, Asia, Persia, Tiongkok, Nusantara. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki merupakan peristiwa penting yang menjadi salah satu penanda berakhirnya abad pertengahan. Selama berabad-abad, Konstantinopel adalah pusat dunia barat yaitu Romawi Timur. Selama itu pula kota ini tidak lepas dari ancaman, namun selalu selamat dari penyerangan hingga akhirnya pasukan Turki Ottoman yang dipimpin oleh Mehmed II atau Muhammad Al-Fateh berhasil melakukan Konstantinopel. Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman pada 29 Mei 1453 setelah 53 hari dikepung oleh pasukan Mehmed II. Konstantin XI Raja pun terbunuh saat ibu kota kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur jatuh ke tangan Muslim. Konstantinopel yang terletak di tepi pantai Laut Marmora di dekat Selat Bosporus merupakan kota transit rempah-rempah pertama di sekitar Laut Tengah yang menghubungkan barang-barang antar Eropa dan Asia. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki kemudian membuat kondisi perdagangan bangsa Eropa mengalami kemandegan. Sebab bangsa Turki Utsmani banyak membuat peraturan yang menyulitkan lalu lintas pelayaran bangsa Eropa, terutama dalam memperoleh rempah-rempah. Itulah mengapa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman menjadi salah satu faktor yang mendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Portugis menjadi bangsa Eropa yang pertama datang ke bangsa Asia untuk melakukan hubungan perdagangan. Bangsa Portugis menemukan pelayaran untuk menemukan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam sebagai bahan perdagangan. Pulau pertama Portugis adalah Bartolomeu Dias yang meninggalkan Portugis pada 1487. Kemudian Vasco da Gama menjalankan perintah Raja Portugis Manuel I untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra dan tanah Hindia. Setelah tiba di India dan beberapa tahun tinggal di dalamnya, orang Portugis baru menyadari bahwa India bukan penghasil rempah-rempah, melainkan Malaka yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Kedatangan bangsa Spanyol di Nusantara. Bangsa Spanyol tertarik melihat keberhasilan bangsa Portugis menemukan jalur pelayaran menuju daerah asal rempah-rempah. Semangat untuk menjelajahi samudra, khususnya mencari jalur pelayaran ke Asia, terus dilakukan oleh bangsa Spanyol. Penguasa Spanyol Charles V memerintah Ferdinand Magellan untuk menemukan jalur langsung ke Kepulauan Maluku sebagai pusat penghasilan. Dalam sebuah pulau, Magellan terlibat antar konflik kerajaan. Dalam sebuah perang, Magellan tewas mati terbunuh. Tewasnya Magellan tidak memberhentikan pelayaran berikut. Akan tetapi di bawah pimpinan Sebastian Elcano, pelayaran terus dilakukan sampai kembali ke Spanyol pada tahun 1522. Pada tahun 1521, armada 2 kapal memiliki Spanyol berhasil mencapai Maluku yang pada waktu itu
sedang dilanda persaingan antara Ternate dan Titore. Kondisi demikian dimanfaatkan oleh Spanyol dengan memberikan dukungan kepada Titore dalam menghadapi Ternate yang juga didukung oleh kekuatan Portugis. Rombongan Spanyol diterima baik oleh masyarakat dan dijadikan sekutu oleh kerajaan Titore. Hal ini dikarenakan pada saat itu Titore sedang bermusuhan dengan kerajaan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadinya perang antara kedua bangsa tersebut yang akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol harus keluar dari wilayah Maluku dan kembali ke Filipina, sedangkan Portugis tetap berkuasa di Maluku dan melakukan aktivitas monopoli perdagangan. Latar belakang masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Saat Portugis masuk ke Asia, Belanda bukanlah sebuah negara yang merdeka. Belanda pada waktu itu terdiri dari provinsi-provinsi. Ada 17 provinsi yang masing-masing bersifat otonom. Ke-17 provinsi ini kemudian bersatu membebaskan diri Spanyol dalam apa yang disebut Perang 80 tahun atau disebut dengan 8 Years War yang berlangsung antara 1568 sampai 1648. Pada tahun 1580, Spanyol menduduki Portugis termasuk Lisbon, kota perdagangan terbesar di Portugis pada waktu itu. Raja Spanyol yakin bahwa pemberontakan Belanda akan padam, namun perkiraan Philip II melesat. Penutupan akses terhadap Belanda atau kapal-kapal memang berhasil, namun di sisi lain langkah tersebut membawa dua berkat tersembunyi. Hak istimewa VOC menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia, melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian, serta memaklumkan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, melakukan pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, serta menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Kebijakan VOC. Yang pertama, memberlakukan dua jenis pajak pada rakyat, yaitu kontinenten dan service leveranti. Kontinenten adalah wajib pajak berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC. Sedangkan service leveranti adalah pajak wajib berupa hasil bumi yang harganya ditentukan oleh VOC. Yang kedua, menyingkirkan pedagang-pedagang lain, termasuk pedagang dari Jawa, Melayu, Arab, dan Cina. Yang ketiga, menentukan luas areal penanaman rempah-rempah serta jumlah tanaman rempah-rempah. Gun. Ya, tahu nggak sih faktor eksternal itu apa? Oh, faktor eksternal itu pada tahun 1795, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Bataan pada tahun 1795 sampai 1806. Sebelumnya pada tahun yang sama, atas dukungan Prancis, Raja Belanda Willem V digulingkan oleh kaum Republikan. Belanda pun kembali menjadi republik. Sementara itu, Raja Belanda Willem V menyingkir ke Inggris pada tahun 1795. Republik baru ini menjadi semacam bawahan Prancis. Sebagai republik, Belanda menjadi sekutu Prancis dalam gerakan anti-monarki untuk melawan Inggris. Pendudukan tersebut merupakan bagian dari ambisi Napoleon menyebarluaskan hasil-hasil revolusi Prancis. Pada tahun 1789 sampai 1799, republikanisme, kebebasan dan kesetaraan keseluruhan Eropa yang umumnya masih menganut sistem pemerintahan monarki. Perubahan politik tersebut ikut memengaruhi kebijakan Belanda terhadap VOC. Pemerintah Republik Bataan memandang tindak tanduk VOC yang bertentangan
dengan semangat revolusi Prancis dan karena itu harus dibubarkan.